Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal dengan judul Anemia pada Ibu Hamil. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Nur Hidayah, Nur Faizi Putri, dengan saya sendiri Nur Halisa Jamal, Tari Ramayanti, Syarkiyah, dan Adela Batur. Next. Baik, jurnal pertama akan direview oleh Nur Hidayah, kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Adapun judul jurnal yang saya review yaitu Association Between Maternal Anemia at Admission for Delivery and Adverse Perinatal Outcomes. Pendahuluan, anemia pada ibu hamil ini merupakan faktor resiko untuk hasil kehamilan yang buruk dan mengancam kehidupan ibu dan janin. Jadi, anemia ini meningkatkan resiko berat badan lahir rendah atau BBLR dan kehamilan secara prematur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan tingkat batas kadar hemoglobin dan faktor risiko anemia ibu pada saat masuk untuk persalinan dan menyelidiki hubungan antara anemia ibu dan hasil perinatal yang buruk pada wanita Taiwan kontemporer. Next. Adapun metode yang dilakukan pada jurnal ini yaitu metode cohort observasional retrospektif yang melibatkan 32.234 wanita yang dirawat di Rumah Sakit Memorial Canggung, Taipei dari tahun 2001 hingga 2016. Next. Untuk hasilnya, yaitu karakteristik ibu dari peserta penelitian termasuk dan kelompok peneliti. Itu perbedaan yang signifikan itu diamati antara kedua kelompok wanita ini dalam usia ibu, usia kehamilan, pertambahan berat badan kehamilan, riwayat persalinan sesar, riwayat prematur, riwayat API yang diinisi spontan, fibroid, aminosentesis dan melalui teknologi reproduksi. Pada kelompok uji, HB rata-rata 12,2 gram per desiliter dan kadar HB per sentil ke-10 dan ke-5 adalah 10,8 dan 9,9 gram per desiliter. Oleh karena itu, kadar HB di bawah 10,8 gram per desiliter itu digunakan sebagai nilai batas untuk anemia 1, sedangkan kadar HB di bawah 9,9 gram per desiliter Baik, saya akan lanjut jurnal yang ini. Dengan hasil karakteristik termasuk tes dan kelompok saji tabel pertama. Perbedaan yang signifikan diamati antara kedua kelompok wanita ini dalam hal usia ibu, usia kehamilan, pertambahan berat badan kehamilan, riwayat persalinan sesar,
riwayat kelahiran prematur, riwayat aborsi yang induksi atau spontan, fibroid uterus, amniocentesis genetik, dan pembuahan melalui teknologi reproduksi. Pada kelompok uji, kadar Hb rata-rata plus standar deviasi adalah 12,2 gram per dl ditambah 1,1 gram per dl. Kadar Hb persentil ke-10 dan ke-5 adalah 10,8 dan 9,9 gram per dl. Oleh karena itu, kadar Hb di bawah 10,8 gram per dl digunakan sebagai nilai ambang batas untuk anemia pertama. Sedangkan kadar Hb di bawah 9,9 gram dl sebagai nilai ambang batas untuk anemia kedua. Next. Hasil yang pertama dibandingkan dengan wanita dengan kadar Hb 10,8 gram per dl, mereka yang memiliki anemia 1 lebih cenderung multipara. Berusia 34 tahun, memiliki riwayat persalinan sesar sebelumnya, memiliki riwayat fibroid uterus sebelumnya, dan mengalami kenaikan berat badan yang lebih sedikit selama kehamilan. Wanita dengan anemia 2 yang memiliki kadar Hb 9,9 gram per dl lebih mungkin untuk menjadi multipara, memiliki riwayat persalinan sesar sebelumnya, dan memiliki kenaikan berat badan yang lebih sedikit selama kehamilan. Yang kedua, model regresi logistik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu. Setelah disesuaikan dengan faktor lain multipara, usia ibu 34 tahun, riwayat persalinan sesar sebelumnya, dan riwayat fibroid rahim sebelumnya ditemukan sebagai prediktor anemia pada ibu hamil. Selanjutnya, kami menyelidiki hubungan antara dua kriteria yang berbeda untuk anemia dan hasil perintal setelah disesuaikan dengan perancu dengan regresi logistik berganda wanita dengan anemia. 1. Memiliki tingkat kelahiran sesar yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki kadar Hb 10,8 gram per dl. Pada saat masuk rumah sakit untuk persalinan, neonatus dari wanita dengan anemia 1 lebih mungkin untuk menjadi BBLR dan dipindahkan ke NICU. Yang ketiga, selain itu, wanita dengan anemia 2 kadar Hb 9,9 gram per dl memiliki tingkat kelahiran sesar yang lebih tinggi kelahiran sesar primer dan kelahiran prematur dini dibandingkan mereka yang memiliki kadar Hb 9,9 gram per dl. Neonatus dari wanita dengan anemia 2 berisiko lebih tinggi mengalami BBLR dan pemindahan ke NICU dan penurunan resiko SG dibandingkan wanita tanpa anemia. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Kelebihannya itu jumlah sampel yang digunakan cukup besar. Penelitian ini melibatkan sekitar 32.234 wanita dan memberikan data yang lebih representatif dan kuat untuk dianalisis. Yang kedua yaitu proses pengolahan data yang seragam. Sampel darah diproses dengan cara yang konsisten yang meningkatkan keandalan hasil. Yang ketiga itu penentuan tingkat batas hemoglobin. Penelitian ini kemudian berhasil menentukan kadar hemoglobin yang berbeda pada populasi wanita Taiwan yang dapat membantu dalam diagnosis anemia. Yang terakhir yaitu identifikasi faktor resiko. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor resiko anemia pada ibu seperti multipara, usia di atas 34 tahun, dan riwayat persalinan sesar yang dapat memberikan panduan klinis untuk pencegahan. Untuk kekurangannya, data hemoglobin yang terbatas. Data hemoglobin yang digunakan untuk mendiagnosis anemia hanya diambil pada saat masuk rumah sakit, bukan dari trimester lain yang mungkin tidak mencerminkan perubahan fisiologis dan nutrisi selama kehamilan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kurangnya data asupan nutrisi. Penelitian ini tidak memiliki data mengenai asupan multivitamin dan mikronutrien, termasuk suplemen zat besi dan asam folat selama kehamilan yang dapat mempengaruhi hasil. Yang terakhir, tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat karena penelitian ini tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat antara anemia ibu dan hasil perinatal yang buruk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, kesimpulannya yaitu
Penelitian ini menunjukkan bahwa anemia pada ibu hamil yang didefinisikan sebagai kadar hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter dan berhubungan signifikan dengan hasil perinatal yang merugikan. Dari analisis terhadap 32.234 wanita yang melahirkan, ditemukan bahwa wanita dengan kadar hemoglobin rendah kurang dari 10,8 gram per desiliter itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi seperti persalinan sesar, kelahiran prematur, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Faktor-faktor resiko yang diidentifikasi termasuk multipara, usia di atas 34 tahun, riwayat persalinan sesar, dan fibroid rahim. Penelitian ini juga mencatat bahwa bayi dari ibu yang mengalami anemia memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk lahir dengan berat badan lebih besar atau LGA dan lebih rendah untuk berat badan rendah SGA. Meskipun penelitian ini memiliki kekuatan dalam ukuran sampel yang besar, terdapat keterbatasan seperti penggunaan data HB yang hanya diambil saat masuk rumah sakit dan kurangnya informasi tentang asupan nutrisi selama kehamilan. Hubungan sebab akibat antara anemia ibu dan hasil perinatal yang buruk belum dapat ditentukan secara definitif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan asupan nutrisi dan suplemen zat besi bagi wanita hamil untuk mengurangi resiko anemia dan komplikasi terkait. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nurfaizi Putri, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Magnitude of Anemia and its Associated Factor Among Pregnant Women Attending Antinatal Care is Southern Ethiopia, a cross-sectional study atau besarnya anemia dan faktor terkaitnya di antara wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Ethiopia Selatan, sebuah studi cross-sectional. Next. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu berfokus pada prevalensi anemia di kalangan wanita hamil dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Anemia selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia. Penelitian ini dilakukan di Ethiopia, di mana wanita hamil sering menghadapi tantangan gizi dan kesehatan yang signifikan. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai besarnya anemia dan faktor-faktor yang terkait di antara wanita hamil yang menghadirkan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dila, Ethiopia Selatan. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan desain studi cross-sectional berbasis institusi. Datanya dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang mencakup informasi sosiodemografis, kebiasaan makan, dan riwayat obstetrik. Kemudian pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar hemoglobin dan status gizi ibu hamil, di mana analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 20 dengan model regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia. Subjek penelitiannya adalah wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dila, Ethiopia Selatan. Sebanyak 373 wanita hamil dilibatkan dalam penelitian ini dengan tingkat respon 99,9%. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa prevalensi anemia di kalangan wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dila adalah 28,7% dengan 19,6% diantaranya mengalami anemia ringan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan risiko anemia termasuk status gizi yang baik, suplementasi zat besi, dan jarak kelahiran yang lebih dari 2 tahun. Sebaliknya, wanita hamil yang terinfeksi parasit usus memiliki kemungkinan anemia yang lebih tinggi.
Adapun kelebihan dari penelitian ini, yang pertama itu relevan topik. Penelitian ini mengangkat isu penting mengenai prevalensi anemia di kalangan wanita hamil yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Ethiopia dan banyak negara berkembang lainnya. Kemudian yang kedua itu ukuran sampel yang memadai, di mana dengan melibatkan 373 wanita hamil, penelitian ini memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai prevalensi anemia di populasi yang diteliti. Yang ketiga itu penggunaan metode yang sistematis, di mana penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan anemia. Dan yang keempat itu bahasa, di mana bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Adapun kekurangan dari penelitian ini, yang pertama itu keterbatasan data self-reported, di mana pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur dapat menyebabkan bias, terutama jika responden tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kebiasaan makan dan riwayat kesehatan mereka. Kemudian yang kedua itu populasinya terbatas, di mana penelitian ini dilakukan di satu lokasi, yaitu di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk populasi wanita hamil di Ethiopia secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu keterbatasan dalam pengukuran status gizi, di mana pengukuran status gizi hanya menggunakan lingkar lengan tengah atas yang mungkin tidak mencakup semua aspek dari status gizi ibu hamil. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prevalensi anemia di kalangan wanita hamil yang menghadiri layanan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla, Ethiopia Selatan cukup tinggi, mencapai 8,7%. Anemia ringan menjadi bentuk yang paling umum dengan 19,6% dari total subjek mengalami kondisi tersebut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap anemia termasuk kurangnya suplementasi zat besi, status gizi yang buruk, jarak kelahiran yang pendek, dan infeksi parasit usus. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi gizi, suplementasi zat besi, dan pengobatan parasit untuk mencegah dan mengurangi prevalensi anemia di kalangan ibu hamil. Upaya konseling mengenai jarak kelahiran dan peningkatan status gizi juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Tari Ramayanti kepada. Oke, langsung saja. Judul yang saya ambil itu Global Prevalence of Anemia in Pregnant Women, a Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis. Yang artinya prevalensi anemia global pada ibu hamil, tinjauan komprehensif, tinjauan sistem, dan meta-analisis. Next. Oke, latar belakang dari jurnal ini menjelaskan bahwa anemia adalah masalah kesehatan global yang serius, terutama di negara berkembang. Dengan sekitar 2 miliar orang terdampak, anemia ini seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya yang berkembang lambat dan ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, mengurangi kemampuan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Anemia diklasifikasi menjadi 3 tindakan. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Penyebabnya bisa berupa kekurangan zat gizi seperti zat besi, folat, dan vitamin B12, atau faktor keturunan seperti anemia Selsabit. Jenis anemia yang paling umum adalah anemia gizi, terutama pada ibu hamil dan anak-anak, yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam makanan atau kehilangan darah selama menstruasi dan kehamilan. Next. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai prevalensi anemia pada wanita hamil di seluruh dunia. Next. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan sistematis dan meta-analisis. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi terkait prevalensi anemia pada ibu hamil dengan melibatkan pencarian sistematis dalam beberapa basis data seperti Cochrane,
Science Direct, Mendelin, Web of Science, dan Google Scholar untuk menemukan studi terkait anemia pada ibu hamil. Next. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah prevalensi anemia pada ibu hamil secara global dengan fokus pada variasi prevalensi berdasarkan tingkat keparahan anemia, ringan, sedang, dan berat, fase kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga, serta perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Next. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari berbagai artikel yang dikumpulkan setelah melalui proses seleksi ketat, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat untuk analisis. Analisis akhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia. Beberapa faktor yang mengaruhi variasi ini antara lain usia ibu, lokasi penelitian, dan ukuran sampel. Prevalensi anemia tertinggi ditemukan pada trimester ketiga kehamilan, terutama di negara berkembang, dan jenis anemia yang paling umum adalah anemia ringan. Tingkat heterogenitas antar studi menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil sangat bervariasi, mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan di berbagai negara. Next. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan metode komprehensif dengan sampel besar dan cakupan global sehingga memberikan penanganan luas tentang prevalensi anemia pada ibu hamil. Hasilnya penting karena menyoroti prevalensi anemia tertinggi pada trimester ketiga dan di negara berkembang. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan seperti heterogenitas hasil yang sangat tinggi antar studi, kurangnya analisis mendalam tentang penyebab variasi prevalensi, serta keterbatasan data pada beberapa studi yang mungkin mempengaruhi hasil studi ini fokus pada prevalensi tanpa banyak mengeksplorasi intervensi yang efektif. Next. Kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa terdapat prevalensi anemia yang tinggi di kalangan ibu hamil secara global dan prevalensi tinggi adalah anemia ringan. Selain itu, prevalensi anemia pada trimester ketiga lebih tinggi daripada anemia pada ibu hamil di negara berkembang jauh lebih tinggi daripada di negara maju karena faktor ekonomi, sosiologis, dan kesehatan kehamilan. Oleh karena itu, perlu diadopsi kebijakan ekonomi kesehatan untuk mengurangi prevalensi anemia di kalangan ibu hamil di seluruh dunia. Oke, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan jadi kelas sendiri, di mana judul jurnal di sini ada Analysis the Cause of Anemia in Pregnant Woman atau analisis penyebab anemia pada ibu hamil. Next. Yang dimana ada latar belakang ibu hamil yang mengalami anemia dapat mengalami efek atau komplikasi yang mengaruhi ibu dan janin selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Anemia selama kehamilan dapat mengakibatkan keguguran karena metabolisme ibu terganggu akibat kurangnya hemoglobin untuk mengikat oksigen. Anemia dapat menyebabkan masalah persalinan termasuk kelas 1 yang berlarut-larut. Ibu hamil yang mengalami anemia lebih mungkin mengalami kelainan urat rahim yang mengganggu bayi. Perdarahan pasca persalinan memiliki dampak tambahan pada persalinan karena anemia pada masa kehamilan mengakibatkan berkurangnya oksigen yang terikat dalam darah, sehingga jumlah oksigen dalam rahim berkurang dan otot rahim sulit berkontraksi dengan baik sehingga terjadi perdarahan pasca persalinan. Merupakan bayi dengan berat badan lahir rendah. Penelitian ini tidak memiliki akibat atau komplikasi dari kejadian anemia pada ibu hamil, melainkan hanya melihat identifikasi responden ibu hamil yang anemia dan tidak anemia, serta menganalisis faktor penyebabnya, yaitu pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan kekurangan energi kronis. Next.
Tujuan penelitian di mana untuk mengkategorikan responden ibu hamil menjadi kelompok bekerja dan kelompok tidak bekerja, kemudian menganalisis hubungan antara pekerjaan dengan prevalensi anemia pada ibu hamil. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk menganalisis penyebab anemia pada ibu hamil. Penelitian deskriptif analitik digunakan untuk memberikan gambar tentang faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab anemia. Sedangkan pendekatan cross diduga menjadi penyebab anemia, sedangkan pendekatan cross-seksional digunakan untuk mengukur prevalensi anemia dan hubungannya dengan faktor-faktor penyebab pada satu waktu tertentu. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 ibu hamil yang menjadi responden, 40% diantaranya mengalami anemia dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per dl. Sebagian besar kasus anemia yang ditemukan berada pada kategori anemia ringan 30% dan anemia sedang 10%. Faktor utama yang ditemukan berhubungan dengan anemia pada ibu hamil adalah asupan zat besi yang tidak mencukupi. Sebanyak 70% ibu hamil yang anemia diketahui memiliki asupan zat besi kurang dari kebutuhan harian. Selain itu, rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen zat besi juga menjadi faktor signifikan, di mana hanya 50% dari responden anemia yang rutin mengonsumsi suplemen. Faktor lain yang berpengaruh adalah status sosial ekonomi yang rendah, di mana ibu hamil dengan pendapatan rendah lebih rentan mengalami anemia. Pola makan yang tidak seimbang dengan rendahnya konsumsi protein hewani dan sayuran hijau juga berkontribusi signifikan terhadap kejadian anemia. Selain itu, pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pencegahan anemia juga memainkan peran penting, di mana ibu dengan pengetahuan rendah tentang anemia lebih cenderung mengalami kondisi tersebut. Analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil adalah rendahnya asupan zat besi, pola makan yang tidak seimbang, serta ketidakpatuhan dan kondisi suplemen zat besi. Next. Adapun kelebihan penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang hanya menggunakan data pada satu waktu saja, sehingga tidak memungkinkan penjelasan lebih rinci mengenai hubungan sebab akibat antara variabel independen dan anemia. Studi ini juga mengandalkan penarikan makanan selama 24 jam untuk mengukur asupan makanan, yang mungkin menimbulkan bias ingatan di antara responden yang kurang mencerminkan kebiasaan makan sebenarnya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan salah satu puskesmas di wilayah Banjar, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi ibu hamil di wilayah lain yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan gaya hidup yang berbeda. Faktor lain seperti genetika, penyakit kronis, dan kondisi kesehatan tertentu yang mungkin mempengaruhi mungkin mempengaruhi anemia juga belum diteliti lebih lanjut. Kurangnya penggunaan metode kualitatif untuk menggali pemahaman ibu hamil tentang anemia juga menjadi kelemahan. Artinya, pengetahuan dan persepsi ibu tidak tergali secara mendalam. Kekurangan penelitian. Next. Pertama, penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang hanya mengumpulkan data pada satu waktu saja, sehingga tidak memungkinkan penjelasan lebih rinci mengenai hubungan sebab akibat antara variabel independen dan anemia. Studi ini juga mengandalkan penarikan makanan selama 24 jam untuk mengukur asupan makanan, yang mungkin menimbulkan bias ingatan di antara responden yang kurang mencerminkan kebiasaan makanan sebenarnya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan salah satu puskesmas di Banjar, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi ibu hamil di wilayah yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan gaya hidup yang berbeda. Faktor lain yang seperti genetika, penyakit kronis, dan kondisi kesehatan tertentu yang mungkin mempengaruhi anemia juga belum diteliti lebih lanjut. Kurangnya penggunaan metode kualitatif untuk menggali pemahaman ibu hamil tentang anemia juga menjadi kelemahan. Artinya, pengetahuan dan persepsi ibu tidak tergali secara mendalam. Next. Adapun kesimpulan penelitian analisis penyebab anemia pada ibu hamil menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan yang serius bagi ibu hamil, dengan 40% responden menderita anemia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan anemia termasuk rendahnya asupan zat besi, ketidakpatuhan terhadap suplemen zat besi, status sosial ekonomi yang rendah, dan pola makan yang tidak seimbang. Pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pencegahan anemia juga terbukti mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya asupan gizi yang baik, serta program pencegahan anemia yang lebih efektif di tingkat masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi anemia pada ibu hamil dan meningkatkan
meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan. Baik, itulah tadi pemaparan dari review jurnal saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adela Batur, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya dengan judul pemberian zat besi intravena versus oral untuk mengatasi anemia pada ibu hamil di Nigeria. Uji coba terkontrol acak berlabel terbuka. Next. Latar belakang. Anemia pada kehamilan adalah 56% dan 25-49% dari wanita. Anemia pada kehamilan dikaitkan dengan peningkatan mortalitas akibat pendarahan obstetrik, ibu dan depresi, serta prematurasi dan berat badan lahir rendah pada bayi. Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin atau Hb kurang dari 11 G per DL mempengaruhi 37% ibu hamil di seluruh dunia. Namun, Afrika secara tidak proporsional mempengaruhi 46% ibu hamil di Afrika dan 48% di Asia Tenggara. Di Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika, pemberian zat besi oral untuk anemia pada kehamilan seringkali tidak ditoleransi dengan baik dengan kepatuhan yang buruk. Pemberian zat besi secara intravena dapat mengatasi masalah toleransi dan kepatuhan ini. Kami menyelidiki efektivitas dan keamanan pemberian karboksimaltosa, besi intravena, pemberian sulfat besi oral untuk anemia dan defisiensi zat besi di kalangan ibu hamil di Nigeria. Next. Maaf sedikit ada kesalahan. Baik, saya akan lanjut. Di mana tujuan peneliti untuk menyelidiki efektivitas dan keamanan komparatif pemberian zat besi intravena dibandingkan dengan zat besi di negeri untuk mengurangi prevalensi anemia dan defisiensi zat besi pada usia kehamilan 36 minggu dan untuk menilai dampaknya terhadap kejadian kelahiran prematur dan hasil klinis lainnya seperti depresi ibu, infeksi, imunisasi, dan praktik menyusui. Nah, metode penelitian, kami melakukan uji coba terkontrol acak paralel terbuka multisenter terhadap wanita hamil usia 15-49 tahun dengan konsentrasi hemoglobin Hb kurang dari 10 gram per DL pada usia kehamilan 20-32 minggu dari 11 fasilitas kesehatan primer, sekunder, atau tersier di Nigeria, 5 di Lagos dan 6 di Kano. Penelitian ini dilakukan pada ibu hamil di Nigeria, Lagos, dan Kano. Partisipan dipilih secara acak oleh perawat dan dokter menggunakan layanan pengacakan berbasis web untuk menerima satu dosis karboksimaltosa besi intravena 20 mg per kilogram hingga maksimum 1000 mg atau sulfat besi oral 200 mg 65 mg zat besi elemental 3 kali sehari hingga 6 minggu pasca persalinan.
sampel. Kami memperkirakan ukuran sampel sebesar 1056 untuk mendeteksi perbedaan sebesar 14%, 16% intravena, 30% oral dalam prevalensi anemia pada usia kehamilan 36 minggu. Asumsi didasarkan pada studi ada daya 90%, disesuaikan dengan pengurangan 15%, 21. Ukuran sampel diperkirakan cukup untuk mendeteksi perbedaan sebesar 6% dalam insidensi kelahiran prematur. Berdasarkan data dari studi Nigeria, kami memperkirakan insidensi kelahiran prematur sekitar 25%, 22-24 uji hipotesis dua sisi berdasarkan uji Z untuk proporsi dan 95% CL diasumsikan. Estimasi ukuran sampel tidak mempertimbangkan analisis subkelompok. Rencana analisis statistik ditetapkan sebelum data log. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari jurnal tersebut. Yang pertama itu prevalensi anemia. Kami melakukan screening terhadap 13.724 ibu hamil antara dari jumlah tersebut. Kami mengecualikan 7.821 ibu hamil yang adalah 39,8%. Pada usia kehamilan 36 minggu, kekurangan zat besi dikoreksi pada 216 atau 98% dari 220 wanita dengan kekurangan zat besi awal pada kelompok intravena, tetapi hanya pada 173 atau 91% dari 191 wanita dengan kekurangan zat besi awal pada kelompok oral. Sehubung dengan perbedaan antara kedua negara Kano dan Lagos dari peserta yang konsentrasi Hb-nya dilaporkan, kami tidak menemukan perbedaan signifikan dalam prevalensi anemia ibu pada usia kehamilan 36 minggu antara mereka yang menerima zat besi intravena 154 atau 58% dari 265 wanita di Kanon dan 145 atau 58% dari 252 wanita di Lagos. Dan mereka yang menerima zat besi oral 153 atau 50% dari 258 wanita di Kano dan 152 atau 62,0% dari 245 wanita di Lagos. Next. Yang kedua itu analisis statistik. Analisis utama dilakukan berdasarkan tujuan pengobatan dan mencangkup semua peserta dengan data hasil yang tersedia sesuai dengan pengobatan diberikan kepada mereka saat pengacakan. Yang ketiga itu faktor risiko ibu hamil pada anemia. Kejadian buruk pada ibu yang dipertimbangkan adalah demam, lemas, menggigil, sakit kepala, mialgia, pusing, gejala gastrointestinal, palpitasi, insomnia, pruritus, batuk, tinus, gaya berjalan abnormal, tremor, tolunus, dan diskinesia. Hipofosfatemia juga dipertimbangkan bersama dengan kejadian buruk yang parah, atau kematian ibu atau perinatal. Yang keempat adalah analisis statistik. Pemberian dana tidak memiliki peran dalam desain studi, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, atau penulisan laporan. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan pada jurnal tersebut. Kelebihannya, meskipun penelitian tidak menemukan perbedaan signifikan dalam prevalensi anemia menjelang persalinan, penelitian ini dapat menetapkan bahwa dosis tunggal 1000 mg ferresi karboksimaltose yang diberikan selama kehamilan lebih efektif daripada ferrous sulfate oral dalam mengobati defisiensi zat besi dan anemia. Adapun kekurangannya, temuan nihil mengenai hasil utama kelahiran prematur dapat berpotensi terkait dengan keterbatasan daya statistik. Next. Adapun kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu prevalensi anemia dalam uji coba terkontrol acak terhadap 1056 wanita hamil di Nigeria, kami tidak menemukan bukti bahwa zat besi intravena lebih unggul daripada zat besi oral untuk mengobati anemia atau mencegah hasil klinis maternal atau fetal yang merugikan. Namun, zat besi intravena secara signifikan mengurangi prevalensi defisiensi zat besi dan anemia defisiensi. Zat besi intravena juga menyebabkan peningkatan yang lebih tinggi dalam konsentrasi Hb. Rata-rata pada 4 minggu setelah pendaftaran,
dan diberikan dengan aman tanpa efek samping serius terkait obat. Lebih jauh pada subkelompok wanita hamil dengan anemia defisiensi zat besi saat pendaftaran. Zat besi intravenal lebih efektif mengurangi anemia maternal dibandingkan dengan zat besi oral. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Syariah, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya besarnya anemia dan faktor-faktor terkaitnya jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal perawatan di Ethiopia Selatan, sebuah studi lintas sektor belajar. Next. Anemia adalah kondisi yang terjadi ketika kadar hemoglobin dalam tubuh kurang dari normal, yang menurunkan kapasitas sel darah merah untuk membawa oksigen ke jaringan. Kadar Hb untuk setiap golongan anemia selama kehamilan adalah 10,0 sampai 10,9 gram per dl. Ringan 7 sampai 9,9 gram per dl sedang, dan di atas 7 gram per dl berat. Anemia mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, yang mencakup hampir 30% dari populasi dunia. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling umum, terutama di negara berkembang. Terjadi pada setiap tahap siklus kehidupan. Kehamilan membuat wanita lebih rentan terhadap anemia. Proporsi anemia selama kehamilan lebih tinggi 22% dibandingkan pada wanita yang sedang menyusui 19% dan wanita yang tidak hamil maupun menyusui 15%. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai besarnya anemia dan faktor-faktor terkaitnya di antara ibu hamil yang menghadiri perawatan antenatal ANC di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla Ethiopia Selatan. Metode penelitian: sebuah studi cross-seksional berbasis institusi dilakukan dari Januari hingga Februari 2019 di antara 373 ibu hamil yang menghadiri perawatan antenatal di rumah sakit rujukan Universitas Dilla. Faktor sosiodemografi, informasi gizi, medis, dan kebidanan dari peserta studi dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur. Next. Populasi sumber untuk penelitian ini adalah sebuah ibu hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla. Semua wanita hamil terpilih yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla pada saat pengumpulan data. Sampel. Ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus proporsi populasi tunggal dengan asumsi tingkat kepercayaan 95%, daya 80%, margin kesalahan 5%, dan prevalensi anemia 32,8% dari studi cross-seksional berbasis institusi. Sebelumnya yang dilakukan di lingkungan perawatan kesehatan Arba-Mins sebagai tambahan tingkat non-respons sebesar 10% ditambahkan asumsi tingkat kepercayaan 95%, daya 80%, margin kesalahan 5%, dan prevalensi anemia 32,8% dari studi cross-seksional berbasis institusi sebelumnya yang dilakukan di lingkungan perawatan kesehatan Arba-Mins sebagai tambahan tingkat non-respons sebesar 10% ditambahkan. Next. Hasil. Prevalensi anemia secara keseluruhan adalah 28,7%, yang mana 19,6% mengalami anemia ringan. Pasien dan metode. Sebuah studi cross-seksional berbasis institusi dilakukan dari Januari hingga Februari 2019 di antara 373 ibu hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Universitas Dilla. Faktor sosiodemografi, informasi gizi, medis, dan kebidanan dari peserta studi dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur. Next. Kelebihan, kekuatannya bisa jadi adalah tingkat respon yang tinggi. Adapun kekurangannya, keterbatasannya bisa
Jadi adalah fakta bahwa penelitian ini berbasis institusi dengan desain cross-seksional yang tidak disesuaikan dengan ketinggian karena partisipan berasal dari daerah yang berbeda. Next. Kesimpulan. Prevalensi anemia secara keseluruhan di antara ibu hamil yang menjalani perawatan antenatal di wilayah studi ditemukan sebagian masalah kesehatan masyarakat yang sedang, suplementasi zat besi, status gizi yang baik, lila di bawah 24 cm, dan jarak kelahiran mengurangi kemungkinan anemia. Namun keberadaan parasit usus ditemukan meningkatkan kemungkinan anemia selama kehamilan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan review dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok lain.